Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari Planologiku Ilmu akan melanjutkan berbagi tentang rencana tata bangunan dan lingkungan ya. Nah, pada program bangunan dan lingkungan lanjutan ini kita akan berbagi tentang pemilihan kawasan dan wilayah perencanaan yang tahapan ini sangat penting ya untuk Planologia melakukan analisis kawasan dan wilayah perencanaan. Nah, pada pemilihan kawasan dan wilayah perencanaan ini nanti kita akan sharing tentang pemahaman umum kawasan, tata cara pemilihan kawasan, dan pola penataan kawasan. Nah, pada bagian yang pertama terkait dengan pemahaman umum kawasan ya, kalau kita mengingat gambar yang di bagian kiri atas ya, kita pernah melihat bagan tersebut di pedoman penyusunan RDTRK yang versi lama ya, tetapi terkait dengan tingkatan perencanaan dan area atau wilayah kajian ya, ini masih bisa kita gunakan ya, dimana nanti RTPL ini yang fokus untuk menjadi bagian kajian kita ya adalah SPWP yang diprioritaskan. Jadi di dalam RDTRK itu BWG atau bagian wilayah perencanaan nanti akan dibagi menjadi beberapa SPWP, dan SPWP yang urgent ini yang nanti ditetapkan sebagai SPWP yang diprioritaskan untuk disusun RTPL-nya. Nah, bagian yang disusun RTPL-nya untuk perencanaannya itu sendiri tidak semua keseluruhan SPWP yang diprioritaskan, tetapi merupakan bagian dari inti SPWP yang diprioritaskan. Nah, terkait dengan pemahaman umum kawasan ini nanti kita akan belajar tentang kawasan kajian, kawasan perencanaan, sifat kegiatan kawasan, dan ragam dari kawasan itu sendiri. Nah, untuk yang pertama terkait dengan kawasan kajian atau wilayah perencanaan ya, kawasan kajian atau studi merupakan bagian kawasan dengan batas tertentu yang harus dipelajari oleh Planologia sebagai pelaku penyusun kegiatan RTPL dengan melengkapi data terkait ya. Kawasan kajian ini adalah kawasan di mana objek perencanaan RTPL berada, sehingga aspek fisik, sarana dan prasarana, sosial budaya, ekonomi serta kelembagaan itu merupakan bagian dari kajian yang akan dijadikan dasar bagi perencanaan. Nah, data tersebut dianalisis dan disimpulkan guna menemukan kawasan perencanaan ya, sehingga kawasan kajian ini hasil analisisnya adalah sangat penting atau merupakan faktor kunci di dalam menentukan yang namanya pemilihan kawasan perencanaan ya, sehingga seluruh kondisi potensi permasalahan yang terdapat di dalam kawasan studi ini nanti sangat mempengaruhi kawasan perencanaan. Nah, sebagai contoh untuk ragam kawasan kajian ini bisa saja kawasan pariwisata ya, kemudian kawasan pusat kota yang kita jadikan contoh pada penyusunan RTPL kali ini, kemudian kawasan strategis, kawasan pusat perdagangan, kawasan pusat perkantoran, kawasan koridor sepanjang jalan utama, dan yang lainnya. Nah, yang Planologia lihat pada peta sebelah kanan ini adalah bagian dari pusat kota yang Planologiku Ilmu coba pilihkan sebagai kawasan kajian pada contoh video kali ini. Oke, selanjutnya terkait dengan kawasan kajian atau wilayah perencanaan itu merupakan kawasan dengan batas tertentu yang harus dipelajari oleh pelaku penyusun kegiatan RTPL dengan melengkapi data terkait. Yang kedua adalah kawasan kajian adalah kawasan di mana objek dari perencanaan RTPL itu berada, sehingga aspek fisik, sarana prasarana, sosial budaya,
ekonomi serta kelembagaan merupakan bagian dari kajian yang akan dijadikan dasar bagi perencanaan. Nah, ketiga, data tersebut dianalisis dan disimpulkan ya guna menemukan kawasan perencanaan ya, sehingga adik-adik planologia yang sedang mengambil studio 3 ya harap diperhatikan bahwa yang namanya kawasan perencanaan itu ditemukan setelah kalian melakukan analisis kawasan kajian ya, sehingga seluruh kondisi, potensi, permasalahan yang terdapat di dalam kawasan kajian ini kalian bisa identifikasikan ya, dan pilih mana-mana yang mempengaruhi kawasan perencanaan ya sebagai dasar penetapan kawasan perencanaan. Nah, contoh ragam kawasan kajian itu bisa saja kawasan pariwisata, kawasan pusat kota, kawasan strategis, kawasan pusat perdagangan, kawasan pusat perkantoran, ataupun kawasan koridor sepanjang jalan utama. Nah, pada peta di sebelah kanan itu planologia bisa lihat ya, planologiku ilmu coba ilustrasikan kawasan kajian itu bagian dari kawasan pusat kota ya. Nah, berikutnya cakupan dan luasan area kawasan kajian itu otomatis memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar dari kawasan perencanaan. Tingkat kedalaman analisis data ya yang dianalisis dalam kawasan kajian ini ditujukan bagi pemilihan kawasan perencanaan. Ini mohon digarisbawahi ya adik-adik planologia. Data juga bertujuan ya untuk identifikasi pengaruh dan kendala yang mungkin ditimbulkan terhadap kawasan perencanaan ya. Kemudian komponen yang dianalisis minimal ya ada 6: perkembangan sosial budaya, prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan perencanaan, daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan, dan kajian aspek signifikasi historis kawasan. Nah, kemudian terkait dengan tingkat kedalaman pola penanganan yang diberlakukan pada kawasan kajian ini sebagai kawasan studi bagi pemilihan kawasan perencanaan tidak bersifat mendetail nanti seperti yang ada di kawasan perencanaan. Nah, kemudian unsur pemilihan kawasan kajian ya untuk studi RTBL. Kalau kita sudah menetapkan yang namanya kawasan kajian, kemudian kita analisis ya, kita sudah punya beberapa draft komponen ya, misalkan alternatif kawasan perencanaan ya, kita cek lagi termuat dalam dokumen yang memuat prioritas kawasan RTBL atau tidak. Kemudian dokumen-dokumen yang lain juga kita cek ya, misalkan seperti Musrenbang dan dokumennya ya, kemudian RPIJM, RPJM ya, kemudian rencana tata ruang wilayah. Kemudian kawasan yang telah ditetapkan melalui proses pengusulan yang dilakukan oleh inisiator pengusul kawasan ya, yang berupa individu yang mewakili suatu instansi ya, kelompok individu maupun dari tadi ya dokumen terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan. Nah, pengusul ini atau inisiator ini bisa dari pemerintah, LSM ya, kemudian lembaga keprofesional, institusi pendidikan, kelompok masyarakat, kalangan usahawan, kemudian saluran langsung seperti kepala daerah maupun kepala dinas terkait. Nah, kemudian terkait dengan kawasan perencanaan ya, kawasan perencanaan ini merupakan kawasan yang terpilih dan berada di dalam lingkup kawasan kajian karena dihasilkan dari hasil analisis dari kawasan kajian ya. Dari sini cakupan dan luasan area luas kawasan perencanaan dapat sangat bervariasi, dan hal ini sangat terkait dengan lokasi, tingkat kesulitan hingga kesepakatan yang tercapai dari progres pelaksanaan. Kemudian tingkat kedalaman analisisnya berbeda dengan kawasan kajian. Analisis kawasan perencanaan ini mencapai tingkat kedetailan yang cukup tinggi ya. Kemudian unsur pemilihan kawasan, yang pertama adalah kawasan perencanaan itu terletak di dalam kawasan kajian atau kawasan studi
dan terpilih setelah melalui serangkaian kegiatan pendataan analisis kawasan kajian tadi atau kawasan studi, pengusulan alternatif kawasan perencanaan, dan pembuatan kesepakatan kawasan perencanaan terpilih. Nah, terkait dengan kawasan perencanaan ini, ada pun unsur yang terkait dengan pemilihan kawasan perencanaan ya, terbagi atas pengusul alternatif dan pembuat kesepakatan. Yang pertama terkait dengan pembuat kesepakatan kawasan perencanaan terpilih itu bisa saja konsultan penyusun RTPL dengan pihak pemberi tugas atau pemerintah daerah yang berwenang. Kemudian penanggung jawab teknis ya, penyusun dokumen RTPL ya. Kawasan perencanaan dalam penyusunan dokumen RTPL ini dibutuhkan oleh pihak-pihak yang memiliki pemahaman pengetahuan dan pada akhirnya menjadi penanggung jawab teknis hasil dokumen RTPL. Nah, penanggung jawab teknis ini terdiri atas satu, penyusun dokumen RTPL yaitu orang atau kelompok yang ditugasi oleh satu badan hukum. Kemudian yang kedua adalah tim teknis yaitu kelompok orang yang ditugaskan oleh pemberi tugas untuk mengawasi, mengarahkan, memberikan masukan secara profesional dan masukan teknis pada penyusun dokumen RTPL. Nah, tata cara umum pemilihan kawasan perencanaan ini ya, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kawasan perencanaan itu bisa saja kawasan fungsi tunggal, yaitu kawasan yang didominasi oleh satu fungsi ya, seperti kawasan fungsi hunian ya, perumahan, kawasan fungsi usaha, kawasan fungsi sosial budaya, kawasan fungsi keagamaan, kawasan fungsi khusus, kawasan sentra niaga, dan kawasan bersejarah ya. Kemudian ya di dalamnya otomatis di sini walaupun ini merupakan fungsi tunggal dan bersifat dominan, otomatis nanti di dalam kawasan perencanaan ini masih ada kegiatan-kegiatan lain penunjang yang mungkin tidak sama dengan fungsi utamanya, tetapi sangat mendukung fungsi utama atau fungsi tunggal untuk pemilihan kawasan perencanaan. Nah, kemudian terkait dengan ragam kawasan perencanaan ini bisa saja kawasan terbangun ya. Kawasan terbangun ini memiliki kriteria sebuah kawasan yang didominasi oleh fisik terbangun, kemudian memiliki sarana dan prasarana lingkungan, memiliki pertumbuhan densitas, jumlah dan kualitas lingkungan binaan, memiliki perubahan jumlah dan struktur penduduk, struktur ekonomi dan budaya, telah terbangun dalam waktu yang cukup lama antara 10 sampai 50 tahun. Ya, kawasan yang namanya terbangun ini ya, kawasan dengan indikasi kecenderungan kemerosotan nilai, makna dan fungsinya sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan alamiah dan binaannya. Kemudian kawasan yang dilestarikan yaitu kawasan yang memiliki nilai kesejarahan atau keunikan dan karakter khusus ya, dan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya atau bersejarah dan atau kawasan yang akan direvitalisasikan. Kemudian kawasan baru berkembang cepat ya, yaitu kawasan perkembangan cepat dengan kriteria memiliki potensi untuk tumbuh cepat atau mengalami pertambahan densitas penduduk maupun fisik terbangun dalam waktu yang singkat, mengalami pertambahan intensitas volume kegiatan maupun pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam waktu yang singkat. Dan ketiga adalah kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang sebagai kawasan yang pernah mengalami atau mengandung atau diduga dapat menimbulkan bahaya karena bencana alam maupun bencana akibat kelalaian atau kelalaian ya, atau akibat kegagalan teknologi atau akibat dari manusia. Nah, selanjutnya terkait dengan pemahaman umum kawasan. Nah, pemahaman umum kawasan ini nanti akan kita bicarakan terkait dengan sumber acuan dan skala prioritas maupun sumber pendanaan. Nah, yang pertama ya terkait dengan identitas
kawasan ya. Ini berkaitan merupakan kunci ya untuk tata cara umum pemilihan kawasan. Nah, identitas kawasan atau lokasi kawasan studi ini ya, atau kawasan kajian untuk tata bangunan dan lingkungan ini merupakan salah satu kegiatan penentu keberhasilan untuk program RTBL. Dengan demikian, penentuan kawasan itu harus dilakukan dengan perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah sumber dan acuan yang digunakan. Sumber ini bisa saja sumber langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki otoritas untuk menentukan pembangunan suatu wilayah. Kemudian dari acuan bisa saja berupa dokumen tata ruang, RT/RW, RDTRK maupun dokumen rencana pembangunan ya, baik pembangunan tahunan di daerah atau pembangunan jangka menengah. Kemudian sumber pendanaan baik nanti terkait dengan anggaran pembangunan belanja daerah, provinsi, kabupaten, kota maupun APBN ya, investasi swasta atau bantuan luar negeri, dan yang terkait dengan skala prioritas yaitu adalah area-area yang tumbuh cepat, kawasan perlindungan atau konservasi, kawasan-kawasan yang mengalami pemunduran, penurunan kualitas, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang dianggap sangat penting untuk menjadikan kawasan itu sebagai prioritas penanganan. Oke, yang terakhir terkait dengan pola penataan kawasan. Nah, pola penataan kawasan ini ya ada elemen-elemen penting ya nanti yang planologia harus pelajari, karena elemen-elemen penting ini nanti sangat tergantung pada kriteria penataan pada tiap fungsi kawasan. Misalkan di konsep perencanaan lingkungan urban secara menyeluruh ya, kemudian terkait dengan konsep peruntukan lahan untuk hunian ya, untuk kawasan usaha dan untuk kawasan fungsi sosial budaya di dalam kawasan perencanaan tadi, otomatis akan menghasilkan kriteria penataan yang sangat berbeda. Di kawasan-kawasan hunian otomatis ya pertimbangan dari kenyamanan ya, keamanan ya, untuk ditinggali, untuk istirahat itu tuh akan lebih penting. Sementara kalau di fungsi-fungsi usaha ya, bagaimana tadi menarik yang namanya kehidupan ruang kota, membangkitkan kehidupan perekonomian perkotaan, kemudian meng-create sesuatu yang baru, mendatangkan yang namanya masyarakat ya untuk datang ke fungsi-fungsi perekonomian ya, itu menjadi sangat penting, sehingga di sana nanti terkait dengan konsep peruntukan lahan pun akan juga mengarah ke sana ya, untuk kawasan yang mengalami pemunduran dan kawasan yang tumbuh cepat, otomatis di sana nanti kriteria penataannya untuk kawasan fungsi usaha ini pun juga akan butuh strategi yang berbeda. Demikian juga untuk fungsi sosial dan budaya. Nah, berikutnya terkait dengan elemen intensitas pemanfaatan ruang, konsep tata bangunan dan sistem sirkulasi penghubung ya. Di sini kriteria penataan pada tiap fungsi kawasan pun juga akan sangat berbeda ya, karena seperti yang kita ketahui untuk intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan-kawasan dengan fungsi usaha itu biasanya akan lebih tinggi daripada fungsi-fungsi hunian ya dan fungsi sosial ya. Kemudian konsep tata bangunannya pun juga akan berbeda ya, karena untuk fungsi-fungsi usaha itu biasanya digunakan kriteria penataan itu yang lebih menarik ya, karena di sana diharapkan bisa yang namanya konsep tata bangunannya itu bisa menarik orang untuk berkunjung ya, untuk melakukan aktivitas kegiatan ekonomi. Nah, konsep sirkulasinya otomatis juga berbeda antara yang di fungsi hunian ya, yang biasanya hanya terkait dengan datang dan pergi ya, terkait pergi untuk bekerja maupun datang setelah pekerjaan atau aktivitas lain. Tetapi kalau fungsi-fungsi usaha itu sangat kompleks ya. Untuk fungsi sosial budaya pun juga tidak begitu kompleks ya, dengan fungsi-fungsi usaha, kecuali pada momen-momen khusus yang tetap harus dipertimbangkan oleh planologia kaitannya dengan
karakter sosial budaya masyarakatnya. Nah, kemudian yang 3 terkait dengan elemen konsep ruang terbuka hijau dan identitas lingkungan ya. Di sini masih sama ya, bahwa kriteria penataan pada tiap fungsi kawasan itu akan sangat berbeda, dimana kalau hunian ya itu biasanya RTH-nya merupakan misalkan klaster ya, karena dia fungsinya nanti terkait dengan fungsi pelayanan biasanya berada di tengah ya, dan fungsinya untuk mendukung yang namanya fungsi dari hunian ya. Kalau fungsi usaha di fungsi-fungsi usaha ya, nanti yang namanya RTH-nya adalah RTH yang sangat mendukung dari fungsi-fungsi usaha ya, mendukung fungsi ekonomi, bagaimana menarik yang namanya pengunjung bisa beristirahat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang masih mendukung fungsi usaha, menguntungkan dari fungsi usaha. Dan beda lagi nanti yang merupakan daerah atau kawasan untuk fungsi sosial budaya, di mana nanti ruang terbuka dan tata hijau itu merupakan pusat pelayanan untuk sosial budaya dalam satu satuan jangkauan ya, pelayanan untuk masing-masing karakter fungsi sosial budaya. Nah, demikian juga nanti terkait dengan identitas lingkungan. Identitas lingkungan terkait dengan fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial budaya itu juga mempunyai kriteria penataan ya, yang berbeda sesuai dengan karakter lokasinya. Nah, yang terakhir nanti terkait dengan elemen kualitas lingkungan, terkait dengan orientasi lingkungan, konsep prasarana dan utilitas, dan konsep preservasi konservasi bangunan dan lingkungan ya. Kriteria penataan pada tiap fungsi kawasan itu otomatis sangat berbeda ya. Jadi planologia tidak bisa ya dengan gampang memindahkan kriteria-kriteria penataan dari RTBL lain ke RTBL yang kita susun atau planologia sedang susun. Tetap ya, pertimbangan dari fungsi kawasan perencanaan yang dominan tadi seperti apa, karakternya seperti apa, itu tetap ya nanti akan mempengaruhi planologia menyusun yang namanya kriteria penataan pada tiap fungsi kawasan. Nah, itu saja yang bisa Planologiku Ilmu bagikan pada video kali ini. Bagaimana dengan penjelasan materi tentang rencana umum dan panduan rancang bangun berikutnya, rencana investasi, ketentuan pengendalian, rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Nanti Planologiku Ilmu akan berbagi secara bertahap ya untuk tiap tahapan penyusunan pada seri studi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ya pada video berikutnya sesuai dengan MSPK yang berlaku. Nah, untuk bacaan lebih lanjut ya, planologia bisa pelajari lebih dalam ya terkait dengan materi yang Planologiku Ilmu tadi sampaikan ya, mulai di Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Cipta Kerja beserta PP pelaksanaannya, kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Undang-Undang Cipta Kerja, dan aturan pelaksanaan di PP yang baru, PP 16 tahun 2001 dan PP 22 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peraturan Menteri PU nomor 6 tahun 2007 tentang pedoman umum RTBL ya. Kurang dan salahnya Planologiku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.